Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Rihadatul Aisy dengan NIM 23018001. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Hanif Alkardi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya untuk membahas tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, yang mana materi ini telah Bapak jelaskan sebelumnya pada laman pembelajaran kita. Jadi administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau yang kita kenal dengan PTK yaitu sangat penting dalam dunia pendidikan karena berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan sekolah ataupun perguruan tinggi. Jadi hal ini mencakup beberapa proses seperti rekrutmen, kemudian penempatan, orientasi, hingga evaluasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Mari kita mulai pembahasan ini dengan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan PTK. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, PTK ini adalah singkatan dari pendidik dan tenaga kependidikan, yang mana pendidik adalah mereka yang terlibat langsung dalam proses pendidikan seperti guru, konselor, kemudian dosen, instruktur, kemudian fasilitator. Kemudian istilah yang kedua yaitu tenaga kependidikan yang mencakup mereka yang berperan dalam pendukung kelancaran pendidikan seperti tenaga administrasi, laboran, pustakawan, teknisi, dan bagian tata usaha lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidik bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar. Dan sementara itu, tenaga kependidikan berperan dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, jadi di sini terlihat bedanya yang mana pendidik ini terlibat langsung dalam proses belajar mengajar. Sementara itu, tenaga kependidikan berperan dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan. Jadi tanpa adanya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan terorganisir dengan baik, sistem pendidikan tentunya tidak akan berjalan secara optimal. Setelah kita mengenal apa itu pendidik dan tenaga kependidikan, mari kita masuk poin berikutnya yaitu administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi administrasi PTK ini adalah proses pengelolaan sumber daya manusia dalam dunia pendidikan yang meliputi perencanaan, kemudian pengadaan, penempatan, dan evaluasi tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi tujuan utama dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah meningkatkan efektivitas dan efisien pendidikan. Dengan administrasi yang baik, tenaga kependidikan dapat bekerja sesuai dengan kompetensi mereka sehingga dapat mendukung keberlangsungan pendidikan secara maksimal. Jadi di sini ada 3 proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, yang mana yang pertama yaitu pengadaan, yang meliputi analisis kebutuhan, kemudian rekrutmen dan seleksi tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian yaitu penempatan, yang mana menempatkan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan institusi. Kemudian yang terakhir yaitu proses orientasi, yang mana di sini dapat membantu tenaga baru beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Jadi mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini PTK dilakukan pengadaan PTK dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yaitu berupa mengevaluasi jumlah dan jenis tenaga yang dibutuhkan berdasarkan jumlah peserta didik dan program pendidikan. Kemudian setelah kita melakukan analisis kebutuhan, kemudian dilakukan yang namanya rekrutmen, yaitu proses pencarian tenaga kerja yang memenuhi kriteria tertentu. Setelah kita melakukan rekrutmen, jadi kita melakukan yang namanya seleksi, yaitu memilih tenaga pendidik dan kependidikan yang terbaik berdasarkan dengan standar kualifikasi seperti tes kompetensi,
kemudian wawancara, dan bisa jadi tes psikologi. Proses selanjutnya yaitu penempatan PTK, yaitu setelah proses seleksi selesai, pendidik dan tenaga kependidikan yang diterima akan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan institusi. Jadi tujuan utama dari penempatan ini adalah menciptakan kesesuaian antara keterampilan individu dan kebutuhan institusi. Jadi prinsip utama yang kita gunakan dalam proses ini adalah the right man in the right place, yang berarti menempatkan seseorang sesuai dengan keahlian agar dapat bekerja secara optimal. Kemudian proses terakhir yaitu orientasi PTK, yaitu orientasi adalah tahap penerimaan dan pengenalan bagi tenaga pendidik bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang baru saja diterima. Tujuan utamanya yaitu untuk membantu tenaga baru beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami tugas serta tanggung jawab mereka. Kemudian orientasi juga bertujuan untuk membangun rasa kebersamaan dan komitmen terhadap institusi. Setelah kita mengenal beberapa proses tersebut, kemudian ada yang namanya hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Seperti halnya dengan halnya pekerjaan lain, maka PTK memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebelum menerima yang namanya hak, tentunya kita melakukan kewajiban terlebih dahulu, yaitu di mana pendidik dan tenaga kependidikan ini memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, kemudian mereka mematuhi aturan dan kode etik profesi. Nah, setelah mereka menjalankan kewajibannya, maka mereka yang akan menerima yang namanya hak. Jadi, hak PTK ini berupa seperti penerimaan gaji, kemudian tunjangan, kemudian penghargaan, serta cuti. Jadi, gaji di sini yaitu berupa kompensasi yang diberikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Kemudian, tunjangan, yaitu ada banyak jenis, seperti tunjangan jabatan, kemudian tunjangan daerah terpencil, bisa jadi juga ada tunjangan transportasi. Kemudian penghargaan tentunya yaitu bentuk apresiasi atas prestasi kerja yang telah dilakukan. Kemudian cuti, yaitu hak cuti tahunan ataupun cuti melahirkan dan lain sebagainya. Setelah kita memahami hak dan kewajiban PTK, kemudian ada istilah yang namanya evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi evaluasi ini dilakukan untuk mengukur kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan guna untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi evaluasi di sini yaitu mencakup beberapa aspek seperti kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kemudian kedisiplinan, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, dan kepribadian. Jadi evaluasi yang baik dapat memastikan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan ini bekerja secara optimal dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian poin berikutnya yaitu peran guru dan dosen dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi guru dan dosen memiliki peran yang sangat krusial atau penting dalam sistem administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu mereka sebagai ujung tombak pendidikan, yang mana mereka adalah pihak yang mengetahui kondisi di lapangan. Kemudian masukan dari guru dan dosen sangat penting dalam penyusunan kebijakan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir, guru dan dosen juga harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini sangat penting dalam keberlangsungan pendidikan. Dengan adanya ini proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan yaitu kita mengetahui prosesnya mencakup adanya pengadaan, penempatan, evaluasi tenaga kependidikan dan pendidik. Kemudian adanya hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan
harus berjalan seimbang agar tenaga pendidikan bisa bekerja dengan nyaman dan profesional. Kemudian evaluasi evaluasi ini dilakukan agar evaluasi ini dilakukan dengan baik, maka kita harus mempertimbangkan apa sih yang selama ini kurang ataupun apa yang harus dipertahankan. Jadi dengan adanya evaluasi yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kemudian guru dan dosen juga memiliki peran penting dalam memberikan masukan untuk meningkatkan administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi dengan kita memahami materi ini, kita dapat lebih mengapresiasi betapa pentingnya pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan demi tercapainya tujuan pendidikan yang lebih baik. Maka mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.